Sakinah, Nggih, Bu. Mangga dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya yang terhormat Ibu Pembimbing, Ibu dosen pembimbing Dr. Andas Haji Ratna Puspitasari MPD. Perkenalkan saya Sakinah Sakita Hilia dari kelas A36. uh, izin mempresentasikan proposal skripsi yang saya beri judul peran kedisiplinan santri dalam meningkatkan prestasi tahfizul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah Bogor. Ya, lanjut, Bu. Ya, alhamdulillah untuk latar belakang di pondok yang saya tempati sekarang. Karena di pondok pesantrennya modern, tapi berbasis dengan tahfizul Quran wajib, pinggir Bu. Jadi karena saya mengambil judul tersebut karena beberapa pondok itu belum bisa mengampu semuanya, termasuk kajian kitab kuning, berbahasa dan bermodern. Dan ada juga wajib tahfizul Quran, ya Bu. Makanya saya ambil judul tersebut, Bu. Di latar belakangnya, kedisiplinan merupakan faktor kunci dalam pendidikan di pesantren, yang mana berperan penting dalam pembentukan karakter santri, sekaligus merupakan salah satu program keberhasilan tahfizul Quran. Nah, kegiatan ini ya tentunya memakan atau memerlukan keteraturan waktu dan komitmen berkelanjutan sehingga santri yang banyak kegiatan eh, eh, cenderung mencapai prestasi hafalan yang eh, apa namanya? Bentar, bentar, Bu. Nah, kegiatan tahfiz menuntut konsentrasi, kedisiplinan waktu, dan komitmen berkelanjutan sehingga santri yang memiliki kedisiplinan tinggi cenderung mencapai prestasi hafalan yang lebih baik. Meskipun demikian padatnya aktivitas di lingkungan asrama, gitu. Nah, sementara kendalanya eh, padatnya aktivitas akademik dan kepesantrenan sering menjadi kendala dalam menjaga kedisiplinan santri. Sementara penelitian yang terdahulu masih didominasi pendekatan kuantitatif yang belum mengkaji praktek disiplin secara mendalam, khususnya di pesantren modern. Oleh karena itu, diperlukan penelitian kualitatif untuk memahami secara komprehensif peran kedisiplinan santri dalam meningkatkan prestasi tahfizul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah Bogor. Gitu. Dan untuk rumusan penelitiannya, yang pertama itu ada wujud implementasi kedisiplinan santri dalam pelaksanaan kegiatan tahfizul Quran di lingkungan Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah. Bagaimana cara mewujudkan implementasinya? Dan yang kedua, bagaimana fungsi dan kontribusi kedisiplinan santri dalam upaya meningkatkan pencapaian tahfizul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah Bogor. Yang ketiga, yakni faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai pendukung maupun menjadi kendala dalam penerapan kedisiplinan santri pada kegiatan tahfizul Quran di Pondok Pesantren Ibnu Asolah. Nggih Bu, maaf ada hujan ya, hujan Bu nggih. Masih kedengaran Bu? Alhamdulillah. Dan tujuan saya meneliti ini yang tadi saya sudah mendeskripsikan di awal, yakni secara sistematis pelaksanaan dan pola penerapan kedisiplinan santri dalam kegiatan tahfizul Quran yang berlangsung di Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah Bogor. Yang kedua, mengkaji dan menganalisis kontribusi kedisiplinan santri terhadap peningkatan capaian prestasi tahfizul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu Asolah Bogor. Ya, selanjutnya manfaat penelitian.
yakni manfaatnya untuk memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam ranah pendidikan Islam, khususnya terkait penguatan karakter dan internalisasi nilai kedisiplinan santri dalam sistem pendidikan pesantren, sekaligus memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran strategis kedisiplinan sebagai faktor pendukung keberhasilan dan meningkatkan prestasi tahfidzul Quran di pondok pesantren modern. Dan manfaat penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi ilmiah dan pembimbing sebagai peneliti selanjutnya yang mengkaji kedisiplinan santri maupun pengelolaan program tahfidzul Quran. Khususnya dalam penelitian yang saya teliti yakni metodenya kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam dan kontekstual di lingkungan pesantren. Ibu, selanjutnya kajian pustaka. Ini ada kedisiplinan santri, ada kegiatan tahfizul Qur'annya, ada penelitian terdahulu yang relevan. Selanjutnya ada prestasi tahfizul Qur'an, peran kedisiplinan santri dalam meningkatkan prestasi tahfizul Qur'an, yang terakhir ya kerangka pemikiran penelitian. Bu, selanjutnya kerangka teoritisnya ini berfungsi sebagai landasan untuk memahami peran kedisiplinan santri dalam meningkatkan prestasi tahfizul Quran di pondok pesantren. Yang kedua, memahami berbagai sikap patuh, teratur, dan bertanggung jawab yang berbentuk melalui proses internalisasi nilai dan berbentuk melalui proses dengan dukungan aturan pesantren sebagai peran pembimbing serta lingkungan yang kondusif. Ya Bu, pada metode penelitian yang saya eh, peneliti, yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, Bu. Karena saya tinggalnya di lingkungan pesantren, jadi penelitiannya pendekatan deskriptif dengan tujuan yang berorientasi pada upaya memahami secara mendalam realitasis dan dinamika fenomena sosial, khususnya yang berkaitan dengan peran kedisiplinan santri dalam mendukung meningkatkan prestasi tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Oke, baik. Jika demikian, eh, saya ingin mencoba mengomentari ya. Ibu, Iya, Bu. kenapa baru sekarang ujian seminar proposal? Karena ada kendala, nggih, Bu. Hmm, temannya udah pada ujian dari bulan Maret Ya, ya. kemarin dapat info Mm-mm. dari grupnya sekitar 600 enam ya seribuan lebih nggih, Bu, yang belum sempro. Mm-mm. Maka harus segera di ini ya. Nggih, Oke, Bu. Bu, eh, eh, Ibu melakukan observasi di lapangan terkait apa proposal ini, Nggih, Bu. Iya, Bu. observasi atas judul skripsi peran kedisiplinan santri dalam meningkatkan prestasi tahfizul Quran di Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah Bogor. Ini tempat Ibu mengajar atau Nggih, Bu. Tempat oh saya mengajar? mengabdi. Baik. Observasi awal masalahnya apa, Bu? Masalah awal karena Mm-mm. eh, kegiatan waktunya nggih, Bu. Karena Hmm, padatnya ya. kegiatan ya karena kita di sini pondok pesantren modern.
Kalau Mm-mm. modern itu kan berbahasa, ya terkenalnya dengan berbahasa dan aktivitasnya sangat padat, padat nggih, Bu. Mm-mm. Jadi ada kajian kitab, eh, kajian kitabnya juga ada, berbahasa juga ada, dan pondoknya berbasis tahfiz. Jadi semua santri wajib, nggih, Bu. Mm-mm. Hmm. Masalahnya apa, Bu? Masalahnya eh, Mm-mm. dari peningkatan prestasinya, Bu. Oh, siswa atau santri mengalami ini penurunan prestasi atau Iya, bagaimana? ada santri yang mengalami penurunan prestasi karena belum bisa membagi waktu. Itu belum bisa Mm-mm. membedakan waktu antara tahfiz sama kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, itu belum Ibu masukkan di paragraf akhir sebelum identifikasi masalah ya. Nggih, Bu. Mm-mm. Nanti Ibu masukkan itu ya. Yang Latar belakang, bagian akhir, latar belakang latar belakang bagian. akhir sebelum identifikasi masalah, Ibu sebutkan. Eh, Hasil observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa apa tadi masalah yang Ibu eh, lakukan ketika yang Ibu cermati di lapangan, Ibu masukkan ke situ, nggih. Nggih, Bu. Mm-mm. Terus sekarang coba kita lihat identifikasi masalahnya. Di identifikasi masalah itu ada 7 ya, baik. Terus ada 8 malah. Terus pembatasan masalahnya ada berapa, Bu? 5, oke. Rumusan masalahnya ada 3, bagus. Bagaimana wujud implementasi kedisiplinan santri, bagaimana fungsi dan kontribusinya, faktor apa saja yang dari pendukung dan kendalanya, ya. Nggih. Pendukung dan penghambat bisa juga ya. Oke, Iya. tujuan penelitian. Oh, Bu, kalau masalahnya 3, berarti tujuan penelitian harusnya 3. Karena tujuan penelitian itu adalah membuat pernyataan dari pertanyaan penelitian. Coba kita cek. Kalau bagaimana wujud implementasi kedisiplinan santri dalam pelaksanaan kegiatan tahfizul Quran di lingkungan Pondok Pesantren Modern Ibnu As-Solah Bogor, maka Ibu langsung mendeskripsikan wujud implementasi kedisiplinan santri dalam pelaksanaan kegiatan tahfizul Quran di lingkungan pondok pesantren modern. Terus yang kedua, bagaimana fungsi dan kontribusi berarti eh, Ibu mengkaji fungsi dan kontribusi kedisiplinan santri, ya kan? Iya, Terus nggih, Bu. pertanyaan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang berperan sebagai pendukung maupun menjadi kendala dalam penerapan kedisiplinan santri pada kegiatan tahfizul Quran di Ponpes Modern Ibnu As-Solah Bogor, maka tujuan penelitian yang ketiga adalah membuat pernyataan dari pertanyaan penelitian yang adik jangan di belakang itu. Berarti membuat pertanyaan penelitian menjadi pernyataan. Jadi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga berarti Ibu bagaimana? Mendeskripsikan bisa faktor-faktor yang berperan sebagai pendukung maupun menjadi kendala dalam penerapan kedisiplinan santri. Paham Ibu Sakinah? Nggih, Bu, paham alhamdulillah. Hmm. Sekarang manfaat penelitian.
Manfaat teoritis oke. Manfaat praktis bagi santri, bagi pondok pesantren, bagi peneliti selanjutnya. Udah sudah bagus. Kajian pustakanya, kedisiplinan santri, iya. Terus apalagi sesudah tahfidzul Quran. Terus Penelitian hmm, terdahulu yang relevan. hmm, oke, kita lanjut lagi. Ya, sudah bagus. Penelitian terdahulu yang relevan berarti menurut Raujana, oh, kenapa hanya satu? Ibu minimal buat tiga, tiga ya. Hmm, Penelitian terdahulu itu kita melihat hasil karya orang lain eh, yang hampir sama dengan penelitian kita. Bisa sama objeknya, bisa sama persoalannya, tetapi objeknya berbeda. berbeda. Yang hampir mirip dengan judul ibu. Ah, nanti buat tambah berapa Bu? Berarti kalau di sini sudah ada satu, Bu Sakinah. Ah, di mana? Kalau sudah ada satu, Raujana di halaman 11 itu, berarti Ibu Sakinah nambah dua lagi ya. Dua lagi, Bu. Mm-mm. Bisa dari skripsi, bisa dari jurnal, bisa dari buku. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian. Oke, kita lihat kerangka penelitiannya. Di kerangka berpikir itu, Ibu menyebutkan bahwa eh, masalahnya apa tadi? Masalah, kemudian Ibu memberi solusi, dan yang terakhir adalah hasil yang ingin Ibu capai dalam penelitian itu. Coba Ibu lihat masalahnya apa? Santri terlalu banyak, apa misalnya jadwal kegiatan atau apa, ya? Oh, iya, Bu. Iya, tadi saya sebut kalau Bu coba masuk ke observasi awal, ya kita meraba. Di situ ada masalah apa? Kemudian Ibu tawarkan apa? Masalahnya santri kurang disiplin, prestasi rendah ya. Iya, Bu. Terus Ibu menawarkan apa? Hafizul Quran, ya kan? Hasilnya apa? Santri disiplin dan memiliki prestasi tahfizul Quran yang bagus. Yang Begitu bagus. kan harapan Iya. kita sebagai Iya. peneliti. Kenapa Ibu pola 1, pola 2, pola 3 ini? Ibu RND atau PTK? Kerangka Bisa Kina? berpikirnya, nggih, Bu. Coba kita. Karena Ibu penelitiannya, coba lihat di bab 3, metode penelitiannya adalah kualitatif. Kualitatif itu sebenarnya sederhana, Bu. Terus Ibu menyebutkan dengan pendekatan deskriptif. Kalau saya boleh menyarankan, sekarang kan model apa? Tahfizul Quran banyak sekali. Sehingga Ibu menggunakan eh, penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan pendekatan eh, fenomenologi, ya. Sehingga jenis kelamin penelitian Ibu itu jelas. Kemudian eh, tempat dan waktu harus jelas, Ibu. Tempat dan waktunya kapan? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Harus jelas, Ibu. Oh, Ini di rencana waktu penelitian nih. Coba kita lihat penyusunan proposal. Bulan 1 tuh bulan Januari atau
bulan apa? Harus jelas, Bu. Oh, Kita membuat proposal ini bulan April ya. Terus perizinan dan persiapan bulan Mei. Ya, Bu. Pengumpulan data bulan Mei juga bisa. Analisis data bulan Juni. Laporan penelitian bulan Juli. Juli. Bisa ya. Jangan Iya, Bu. hanya bulan 1, bulan 2, bulan 3. Tapi Ibu sebutkan bulan Juni. Tapi di judulnya rencana waktu penelitian tahun 2026 ya. Maka bulan satunya menjadi April, bulan duanya menjadi Mei, bulan 3 menjadi Juni ya. Nah, Ibu sepertinya sudah berjanji akan menyelesaikan skripsi ini selama 3 bulan ya. Iya, Bu. Gimana Tuh. sih? Semoga nanti di bulan Juli kita ketemu untuk ujian munakosah, Bu. Iya, Bu. Masya Sampai Allah. di sini Bu Sakina ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan Bu Sakina? Untuk sekarang mungkin belum, Bu. Baik, kalau belum sudah dicatetin ya masukan dari saya. Iya, Bu. Terima kasih, iya, Bu. Mm-mm. Baik, Ibu Sakrina, mohon apa Bu Siti biar ikut Zoom juga ya. Iya, saya keluar apa gimana, iya, Bu? Jangan, udah di sini Oh, aja. oh iya. Nanti Di barengan, mute aja ya? nggak lama. Mm-mm. Iya, Baik, makasih terima banyak, kasih Bu Bu. Sakina sudah melaksanakan ujian seminar proposal malam ini. Mohon maaf tidak bisa pagi karena pagi saya melaksanakan tugas sebagai anggota Senat UIN Siber untuk wisuda sarjana magister dan doktoral. Terus siang sampai maghrib mengajar di S1. Nah, baru sekarang bisa bersama Ibu. Sudah direkam Bu Sakinah? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah direkam. Mm-mm. Sehat-sehat selalu, Bu. Baik. Nggih, terima kasih. Selanjutnya Ibu Siti Nurlailatul Nafiah. Mangga Ibu Siti